sekali seorang pemula yang baru bergerak dalam dunia copywriting, menulis kalimat promosinya, mereka hanya fokus pada fitur yang ingin diberikan. Fitur yang didapatkan, fitur yang akan didapatkan oleh pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Ya, misalkan ketika orang membeli sebuah produk, katakanlah, misalkan sebuah kacamata, gitu ya, kacamata, mereka menjelaskan bahwa kacamata ini, lensa ini, frame-nya ini, terus ininya begini, ininya begitu, gitu ya. Fitur-fiturnya yang dia jelaskan. Katakanlah Anda sekarang ingin beli sebuah kamera. Kameranya Anda jelaskan sekian apa ya fitur-fitur yang dalam kamera ya, saya nggak paham ya. Anda jelaskan detail-detail dari spesifikasi dari kamera tersebut. Anda sekarang menjual sebuah course misalkan, bahwa ketika Anda gabung bahwa course ini sekian apa pokoknya hal-hal yang memang itu tuh bagi sebagian orang, bahkan bagi hampir semua orang itu nggak penting kita ketahui gitu. Maka mulai sekarang ketika Anda mendeskripsikan produk Anda, terutama produk knowledge Anda, pastikan yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus memastikan bahwa Anda sudah menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah produk kami ini, apakah produk Anda ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah si pembaca? Ya, sekali lagi, apakah produk Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah pembaca? Di sana Anda bisa memadukan, bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti misalkan, ketika Anda mengalami hal-hal berikut ini, katakanlah tuliskan di sana apa, maka produk ini cocok untuk Anda gunakan. Ya, di masalahnya apa? Anda hadirkan produk Anda. Value Anda adalah masalah yang dihadapi saat ini. Itu yang pertama. Masalahnya apa? Masalahnya itu dikemas dalam berupa kata-kata, dan di mana kata-kata itu menunjukkan bahwa value Anda dari produk Anda bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tentu setelah Anda belajar tentang pain and pleasure sebelumnya, tidak hanya sekedar masalah, tapi juga manfaat ataupun semacam keuntungan ya. Jadi kalau yang tadi bicara masalah-masalah, yang kedua ada bicara masalah manfaat ya. Jadi manfaat apa yang akan mereka dapatkan, yang akan Anda dapatkan ketika Anda memiliki produk ini sekarang misalnya ya. Maka Anda akan menjadi lebih cantik, terlihat lebih seksi, terlihat lebih muda, manfaatnya ya. Dan sebisa mungkin jangan hanya manfaat dari segi fiturnya saja, tapi juga emosionalnya gitu ya. Misalkan, dan bicara masalah emosional itu bicara masalah Anda ya. Ketika Anda memiliki produk ini, maka Anda akan lebih ini, akan lebih ini. Anda, bukan bicara masalah kami. Produk kami dibuat dan disusun dari protein, mengandung ini. Produk kami di ini. Ini kami semua ya. Itu tidak emosional ya. Bukan benefit yang dicantumkan, tapi fitur. Yang ketiga, yang perlu Anda ketahui lagi, jika Anda benar-benar membuat orang lain supaya beli produk kita ya, pastikan ini benar-benar dibuat berdasarkan frustasi terbesarnya. Nah, ini mirip antara masalah dan frustasi. Kalau Anda bicara masalah frustasi, ini mungkin hanya sekedar yang sering terjadi. Contoh, ketika saya menjual buku saya yang 30 hari jago jualan, maka di sana saya katakan bahwa jika Anda seandainya tidak memiliki produk ini, buku ini, maka produk Anda tidak akan laris gitu ya. Stok Anda numpuk. Terus misalkan apalagi misalkan gudangnya produknya banyak gitu ya. Itu hal yang terjadi jika tidak beli gitu. Tapi frustasi terbesarnya sebenarnya bukan di situ. Melainkan karena apa? Omset yang turun, omset yang stagnan, omset gak naik. Kata omset inilah yang menjadi kata kunci. Maka yang ketiga, selain masalah frustasi, masalah kebutuhan ataupun keinginan, yang terakhir adalah hot button ataupun frustasi ya. Karena orang akan cenderung bergerak. Tadi ya, kalau Anda tonton video sebelumnya tentang 80% itu karena masalah, karena frustasi. Maka pastikan yang ketiga adalah temukan hot buttonnya apa ya. Maka ketika Anda sudah menemukan itu, tentu di sini Anda harus mengenal persona Anda, market Anda. Cantumkan dalam kata-katanya, tuliskan dalam kata-katanya, dan pastikan kata-kata yang Anda susun sedemikian rupa dengan pola-pola NLP atau pola-pola tertentu bisa membuat orang lain tergugah untuk beli produk Anda. Ya, jadi kalau saya simpulkan, yang pertama adalah Anda pastikan masalah yang dimiliki oleh market, frustasi yang dimiliki oleh market benar-benar bisa terpecahkan dengan produk Anda. Yang kedua adalah fokus pada benefit, bukan pada fitur, ya, dengan menggunakan kata Anda ketimbang kata kami ataupun saya. Dan yang ketiga adalah cari tahu hot buttonnya, bisa jadi itu frustasinya, bisa jadi itu keinginannya atau kebutuhannya. Tekan hot buttonnya, ulang-ulang dalam copywriting Anda sampai benar-benar dia itu merasa, wah ini gue banget dan gue harus beli produk Anda, ya, gue harus beli nih, misalnya sekarang juga.
3 hal ini pastikan ada dalam checklist Anda dalam menulis copywriting, dan semoga kedepannya ketika Anda cantumkan 3 poin ini dalam copywriting Anda bisa membuat pembeli tidak nunda-nunda lagi, pembeli benar-benar langsung beli produk Anda seketika. Itu saja mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan mudah dipraktikkan dalam hidup Anda tentunya. Ya. Terima kasih. Jadi saya dan sukses selalu.